Di sebuah desa kecil di pinggiran Jakarta, hujan deras mengguyur malam itu ketika Aisyah membuka pintu kamarnya dengan tangan gemetar. Dia baru saja menerima pesan dari kekasih rahasianya, Nadia, yang mengatakan bahwa mereka harus berpisah karena tekanan dari keluarga. Aisyah menangis terseduh-seduh, tapi tiba-tiba ibunya, Bu Siti, masuk ke kamar dan melihatnya. "Apa ini, Aisyah? Kamu lagi nangis karena cewek itu," kata Bu Siti dengan suara dingin yang membuat Aisyah terkejut. Aisyah mengangguk pelan, takut akan reaksi ibunya yang dikenal sebagai anggota gereja yang taat. Tapi Bu Siti malah memeluknya erat, berbisik, "Kamu harus sembunyikan ini dari semua orang, termasuk dari gereja. Mereka akan hancurkan kamu." Aisyah terdiam, hatinya berdegup kencang. Selama ini, Bu Siti selalu tampak konservatif, sering mengutip ayat-ayat suci untuk menentang segala bentuk hubungan yang dianggap menyimpang. Gereja mereka, Gereja Kasih Abadi, dipimpin oleh Pendeta Rahman, seorang pria karismatik tapi kejam yang dikenal karena terapi konversi bagi mereka yang dianggap berdosa. Aisyah ingat bagaimana temannya, Lina, pernah dipaksa mengikuti sesi itu dan keluar dengan jiwa yang hancur. "Kenapa ibu bilang gitu?" tanya Aisyah, suaranya bergetar. Bu Siti menatapnya dalam-dalam, mata yang biasanya tegas kini penuh rahasia. "Karena aku tahu apa yang mereka lakukan. Aku pernah lihat sendiri." Pagi harinya, Aisyah berusaha bertingkah normal di meja sarapan. Ayahnya, Pak Budi, sibuk membaca koran sambil minum kopi. "Hari ini ada pertemuan gereja, Aisyah. Kamu ikut ya?" kata Pak Budi tanpa menoleh. Aisyah mengangguk, tapi hatinya gelisah. Nadia, gadis yang dia cintai sejak SMA, adalah tetangga mereka. Mereka bertemu di kelas seni, di mana Nadia menggambar potret Aisyah dengan begitu indah hingga membuat hati Aisyah bergetar. Tapi di Indonesia, di mana norma masyarakat dan agama begitu kuat, cinta mereka seperti api yang disembunyikan di bawah abu. "Ibu, aku takut," bisik Aisyah saat membantu membersihkan piring. Bu Siti menggeleng, "Jangan tunjukkan. Aku akan lindungi kamu." Di gereja, Pendeta Rahman berdiri di mimbar, suaranya menggelegar. "Kita harus melawan godaan setan. Hubungan sesama jenis adalah dosa besar yang menghancurkan masyarakat." Sorak-sorai jemaat membuat Aisyah merinding. Dia melihat Nadia duduk di baris depan, wajahnya pucat. Setelah kebaktian, Aisyah menyelinap ke belakang gereja untuk bertemu Nadia. "Kenapa kamu bilang kita harus putus?" tanya Aisyah, air mata mengalir. Nadia memeluknya, "Keluargaku tahu. Mereka ancam akan laporkan ke pendeta." Aisyah merasa dunia runtuh. Tapi saat itu Bu Siti muncul dari balik pohon, wajahnya tegang. "Kalian harus hati-hati. Aku akan bantu, tapi jangan percaya siapa-siapa." Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Dia ingat bagaimana Bu Siti selalu menolak undangan pesta dari teman-teman yang lebih liberal, selalu bilang itu bukan jalan Tuhan. Tapi sekarang, sikap ibunya berubah. Atau mungkin selama ini Bu Siti berpura-pura. Aisyah bangun dan menyelinap ke kamar ibunya, mencari jawaban. Di laci meja, dia menemukan surat lama dari seorang wanita bernama Rina. "Siti sayang, aku rindu kamu. Tapi kita tak bisa bersama karena gereja." Hati Aisyah berhenti. Ibu pernah mencintai seorang wanita. Tapi kenapa sekarang Bu Siti tampak membenci hal itu? Keesokan harinya, Aisyah konfrontasi Bu Siti di dapur. "Ibu, siapa Rina?" Bu Siti terkejut, wajahnya memucat. "Itu masa lalu. Jangan digali." Tapi Aisyah mendesak, "Ibu pernah seperti aku." Bu Siti duduk, tangannya gemetar. "Ya, dulu aku mencintai Rina. Kami bertemu di universitas. Tapi gereja tahu dan mereka pisahkan kami. Rina dipaksa menikah, aku juga.
Itu sebabnya aku berpura-pura membenci semuanya untuk lindungi kamu. Aisyah terdiam, campur aduk antara marah dan kasihan. Kenapa ibu tak bilang dari dulu? Bu Siti menangis, karena aku takut kamu ikuti jalan yang sama dan hancur. Sementara itu, Nadia dihadapkan pada ultimatum dari keluarganya. Ayah Nadia, seorang pengusaha kaya, mengatakan, kamu harus ikut terapi di gereja atau aku usir kamu. Nadia menolak, tapi tekanan semakin berat. Dia hubungi Aisyah, aku tak tahan lagi. Kita kabur saja. Aisyah ragu, tapi Bu Siti mendengar pembicaraan mereka. Jangan, itu berbahaya. Biar aku urus. Bu Siti mulai merencanakan sesuatu, tapi Aisyah tak tahu apa. Di gereja, Pendeta Rahman mulai curiga. Dia panggil Pak Budi, anakmu Aisyah dekat dengan Nadia. Hati-hati, itu bisa jadi tanda dosa. Pak Budi pulang dengan marah, memarahi Aisyah. Jauhi Nadia. Itu bukan normal. Aisyah merasa terpojok. Dia lari ke rumah Nadia, tapi di sana, Nadia sedang dipaksa packing barang untuk dikirim ke kamp pemulihan di gereja. Aku tak mau pergi, kata Nadia sambil menangis. Mereka berpelukan, tapi tiba-tiba ayah Nadia masuk dan memisahkan mereka. Kamu pergi dari sini, teriaknya pada Aisyah. Aisyah pulang dengan hati hancur, tapi Bu Siti menunggu. Aku punya rencana. Aku akan bicara dengan pendeta, berpura-pura setuju dengan terapi, tapi sebenarnya aku akan sabotase dari dalam. Aisyah terkejut, ibu mau ambil risiko itu. Bu Siti mengangguk, demi kamu. Konflik mulai memuncak ketika Bu Siti menghadiri pertemuan rahasia gereja. Di sana, dia dengar rencana pendeta untuk membersihkan desa dari pengaruh Hult. Kita harus tegas, kata pendeta. Bu Siti berpura-pura setuju, tapi diam-diam mencatat semuanya. Sementara itu, Aisyah dan Nadia bertemu diam-diam di taman, berbagi mimpi tentang masa depan bebas. Tapi seorang jemaat melihat mereka dan laporkan ke pendeta. Malam itu, pendeta datang ke rumah Aisyah, kami tahu tentang kalian. Besok, kalian harus ikut sesi khusus. Aisyah panik, tapi Bu Siti tenang. Baik, pendeta. Kami akan datang. Pagi berikutnya, Aisyah dan Nadia dibawa ke ruang bawah tanah gereja, tempat terapi konversi dilakukan. Ruangan itu gelap, dingin, dengan poster-poster ayat suci yang menakutkan. Pendeta Rahman duduk di depan mereka, mata tajam. Kalian telah disesatkan oleh setan. Hari ini kita akan kembalikan kalian ke jalan benar. Aisyah memegang tangan Nadia di bawah meja, tapi Bu Siti, yang ikut sebagai pendukung keluarga, memberi isyarat agar diam. Sesi dimulai dengan doa panjang, lalu pendeta mulai interogasi. Mengapa kalian memilih dosa ini? Tanya pendeta pada Aisyah. Aisyah diam, tapi Nadia berani, ini bukan dosa. Ini cinta. Pendeta marah, memerintahkan asistennya memutar video propaganda anti-LGBT. Gambar-gambar mengerikan tentang akibat dosa membuat Nadia gemetar. Aisyah ingin melindunginya, tapi Bu Siti berbisik, tunggu saatnya. Setelah itu, pendeta pisahkan mereka ke ruang berbeda. Aisyah sendirian dengan seorang konselor gereja yang memaksa dia mengaku kesalahan. Kamu harus tolak Nadia, kata konselor. Aisyah menangis, tapi ingat kata Bu Siti. Dia berpura-pura setuju, ya aku salah. Aku akan berubah. Tapi dalam hati, dia semakin yakin dengan cintanya. Sementara itu, Bu Siti menyelinap ke kantor pendeta. Dia tahu kode laci dari masa lalunya, ketika dulu dia pernah jadi sekretaris gereja. Di sana, dia temukan dokumen-dokumen tentang korban terapi sebelumnya, termasuk Rina. Rina, cintanya dulu, ternyata bunuh diri setelah terapi. Bu Siti menangis diam-diam, tapi ambil bukti itu. Aku tak akan biarkan ini terjadi lagi, gumamnya.
Saat keluar, dia hampir ketahuan, tapi berpura-pura mencari toilet. Pendeta tersenyum palsu, Bu Siti, kamu setia sekali. Terima kasih dukungannya. Malam itu, di rumah, Aisyah cerita pada Bu Siti. Aku tak tahan, Ibu. Nadia kelihatan hancur. Bu Siti tunjukkan dokumen itu. Ini bukti kejahatan mereka. Aku akan laporkan ke polisi, tapi butuh waktu. Sementara itu, kalian harus bertahan. Pak Budi mendengar percakapan mereka dan marah besar. Apa ini? Kamu dukung dosa anak kita, teriaknya pada Bu Siti. Bu Siti tenang, Budi, dulu kamu tahu tentang Rina. Kenapa sekarang kamu pura-pura lupa? Pak Budi terdiam, wajahnya memerah. Ternyata, dia tahu masa lalu istrinya tapi memilih diam demi reputasi. Konflik keluarga memuncak. Pak Budi ancam cerai jika Bu Siti terus lindungi Aisyah. Kita harus selamatkan anak kita dari neraka, katanya. Bu Siti balas, neraka adalah apa yang gereja lakukan pada orang seperti kita. Aisyah mendengar pertengkaran itu dan merasa bersalah. Dia hubungi Nadia, mungkin kita harus putus beneran. Nadia menangis di telepon, jangan, Aisyah. Kita kuat bersama. Tapi tekanan dari masyarakat mulai terasa. Tetangga mulai gosip, anak Bu Siti itu lesbi, katanya. Di sekolah, Aisyah dibully oleh teman-temannya. Hei, lesbi. Jauhi kami, teriak seorang gadis. Aisyah pulang dengan luka hati, tapi Bu Siti peluk dia. Ini ujian, nak. Aku pernah alami yang lebih buruk. Bu Siti cerita tentang Rina, bagaimana mereka bertemu, jatuh cinta, tapi gereja pisahkan mereka dengan ancaman. Rina dipaksa menikah, dan aku juga. Tapi aku tak pernah lupa dia. Aisyah terharu, ibu kuat sekali. Bu Siti geleng, tidak, aku pengecut. Itu sebabnya sekarang aku perbaiki. Pendeta Rahman mulai gerak lebih agresi. Dia adakan khotbah khusus tentang bahaya di masyarakat kita. Jemaat termasuk Pak Budi setuju, dan mereka rencanakan aksi demo. Nadia dipaksa ikut, tapi dia tolak dan diusir dari rumah. Nadia datang ke rumah Aisyah malam-malam, basah kuyup oleh hujan. Aku tak punya tempat lagi. Aisyah peluk dia, tapi Pak Budi lihat dan marah. Keluar dari rumahku, teriaknya. Bu Siti hadang, dia tinggal sini. Kamu yang keluar jika tak suka. Pak Budi pergi, tinggalkan rumah. Dengan Nadia di rumah, situasi semakin tegang. Mereka tidur di kamar berbeda, tapi hati mereka dekat. Bu Siti jaga mereka, tapi khawatir pendeta akan datang. Benar saja, pagi harinya, pendeta dan jemaat datang ke rumah. Kami datang untuk selamatkan jiwa kalian, kata pendeta. Aisyah dan Nadia sembunyi, tapi Bu Siti hadapi mereka. Ini rumahku. Pergi, katanya tegas. Pendeta tersenyum sinis, Bu Siti, aku tahu masa lalumu. Jangan paksa aku ungkap. Bu Siti tak gentar, ungkap saja. Aku tak takut lagi. Pertarungan herbal itu membuat desa gempar. Gosip menyebar, dan Bu Siti jadi target. Teman-temannya di gereja menjauh, tapi Bu Siti tak peduli. Dia hubungi polisi diam-diam, kirim bukti tentang praktik ilegal gereja. Sementara itu, Aisyah dan Nadia bicara tentang masa depan. Kita bisa pindah ke kota besar, seperti Bali, di mana lebih bebas, kata Nadia. Aisyah setuju, tapi ragu tentang keluarga. Ibu gimana? Nadia pegang tangannya, ibu kuat. Dia lakukan ini untuk kita. Investigasi polisi mulai bergerak pelan. Bu Siti bertemu dengan seorang detektif di kai kecil, jauh dari desa. Ini bukti tentang terapi paksa dan pelecehan di gereja, katanya sambil serahkan dokumen. Detektif mengangguk, kami akan selidiki, tapi butuh waktu. Hati-hati, pendeta punya koneksi.
Bu Siti pulang dengan hati was-was. Di rumah, Pak Budi kembali, tapi sikapnya berubah. Aku pikir-pikir, Siti. Mungkin aku salah. Bu Siti terkejut, kenapa tiba-tiba? Pak Budi cerita, aku ingat Rina. Dia baik, dan gereja hancurkan dia. Aku tak mau itu terjadi pada Aisyah. Rekonsiliasi keluarga mulai terjadi. Pak Budi minta maaf pada Aisyah dan Nadia. Aku dipengaruhi gereja terlalu dalam. Aisyah peluk ayahnya, air mata mengalir. Tapi kebahagiaan itu sementara. Pendeta Rahman tahu tentang laporan Bu Siti. Dia panggil jemaat untuk doa khusus melawan pengkhianat. Malam itu, rumah mereka dilempari batu oleh orang tak dikenal. Pengkhianat. Lesbian, teriak mereka. Aisyah takut, tapi Bu Siti tenang. Ini tandanya mereka panik. Nadia mulai depresi karena kehilangan keluarganya. Ayahku tak mau bicara lagi denganku. Aisyah hibur dia, kita punya satu sama lain. Mereka habiskan waktu bersama, bicara tentang mimpi. Nadia ingin jadi seniman, Aisyah ingin jadi psikolog untuk bantu orang seperti mereka. Tapi tekanan sosial membuat Nadia ragu. Mungkin aku harus ikut terapi biar normal. Aisyah marah, jangan. Itu akan hancurkan kamu. Konflik internal Nadia memuncak, dia mulai menarik diri. Bu Siti lihat perubahan itu dan bicara dengan Nadia sendirian. Aku tahu rasanya. Dulu aku coba berubah, tapi itu bohong. Kamu harus terima dirimu. Nadia menangis, tapi masyarakat bilang ini salah. Bu Siti pegang tangannya, masyarakat salah. Cinta tak punya gender. Kata-kata itu bangunkan Nadia, tapi pendeta tak berhenti. Dia sebarkan rumor bahwa Bu Siti adalah lesbian dan pengaruh buruk. Desa mulai boikot keluarga mereka, toko Pak Budi sepi. Aisyah merasa bersalah. Ini semua karena aku. Bu Siti geleng, tidak, ini karena sistem yang salah. Kita perjuangkan keadilan. Mereka rencanakan untuk pindah, tapi sebelum itu polisi datang ke gereja. Pendeta ditangkap atas tuduhan pelecehan dan praktik ilegal. Desa gempar, banyak korban muncul untuk bersaksi. Rina disebut sebagai salah satu korban, membuat Bu Siti menangis. Akhirnya keadilan datang. Tapi pendeta punya pendukung setia. Mereka demo di depan rumah Aisyah, tuntut pembebasan pendeta. Kalian penghancur agama, teriak mereka. Pak Budi hadapi mereka, ini bukan agama, ini kejahatan. Konfrontasi itu hampir jadi kekerasan, tapi polisi datang dan bubarkan. Nadia yang melihat itu akhirnya putuskan untuk bersaksi melawan keluarganya sendiri. Ayahku tahu tentang terapi, tapi diam saja. Persidangan dimulai. Bu Siti jadi saksi kunci, cerita tentang masa lalunya dan bukti. Pendeta bela diri, ini untuk selamatkan jiwa mereka. Tapi bukti terlalu kuat. Aisyah dan Nadia duduk di bangku saksi, cerita pengalaman mereka. Kami hanya ingin dicintai, kata Aisyah. Hakim terharu, dan pendeta Dionis penjara. Desa mulai berubah, beberapa jemaat minta maaf. Tapi kerusakan sudah terjadi. Nadia kehilangan keluarganya selamanya, Aisyah lihat ayahnya stres karena bisnis hancur. Bu Siti merasa lelah, tapi bangga. Kita bayar harga mahal, tapi layak. Mereka pindah ke Jakarta, mulai hidup baru. Aisyah dan Nadia kuliah bersama, Bu Siti dan Pak Budi bangun bisnis kecil. Di Jakarta, kehidupan baru tak semudah dibayangkan. Aisyah dan Nadia tinggal di apartemen kecil, tapi bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Nadia sering mimpi buruk tentang terapi, bangun menangis. Aisyah hibur dia, kita aman sekarang. Tapi di kampus, mereka masih hadapi diskriminasi halus.
Teman-teman tanya, kalian pacaran ya, dengan nada curiga. Aisyah jawab tegas, ya, kenapa? Beberapa menjauh, tapi yang lain dukung. Bu Siti kunjungi mereka sering, bawa makanan rumah. Bagaimana kalian, tanyanya. Nadia peluk Bu Siti, terima kasih, Bu. Tanpa ibu kami tak ada di sini. Bu Siti tersenyum, tapi matanya sedih. Aku bayar dengan masa laluku terungkap. Tapi tak apa. Pak Budi juga berubah, jadi advokat untuk hak di komunitas kecil. Suatu hari, Aisyah terima surat dari mantan jemaat. Maafkan kami. Kami buta. Aisyah balas, ma diterima, tapi ingat pelajarannya. Nadia mulai lukis lagi, tema tentang cinta terlarang. Lukisannya dipamerkan, dan dapat pujian. Ini ceritaku, katanya pada Aisyah. Tapi konflik baru muncul. Keluarga Nadia hubungi lagi, minta maaf tapi dengan syarat, putus dengan Aisyah. Nadia tolak, tidak. Ini hidupku. Ayahnya marah, potong bantuan keuangan. Nadia kerja paruh waktu, tapi lelah. Aisyah bantu, tapi mereka bertengkar. Ini terlalu berat, kata Nadia. Aisyah takut kehilangan dia, jangan pergi. Bu Siti mediasi, ingat kenapa kalian bertahan. Nadia ingat, dan mereka rekonsiliasi. Tapi Bu Siti sendiri hadapi masalah. Mantan teman gereja hubungi, ancam ungkap lebih banyak rahasia. Rina bukan satu-satunya, kata mereka. Bu Siti abaikan, tapi hatinya sakit. Aisyah temukan surat lama lagi tentang Rina. Ternyata Rina punya anak, dan anak itu sekarang dewasa. Aisyah cari tahu, dan temukan bahwa anak Rina adalah teman kampusnya. Ini kebetulan, tanya Aisyah pada Bu Siti. Bu Siti terkejut, mungkin takdir. Mereka bertemu anak Rina bernama Maya. Maya tahu tentang ibunya, ibu cerita tentang Siti. Bu Siti menangis, Rina baik-baik. Maya geleng, ibu meninggal tahun lalu. Bu Siti hancur, tapi dapat penutupan. Konflik puncak ketika pendeta bebas bersyarat dan mulai kampanye lagi. Dia target Aisyah dan Nadia di media sosial. Mereka penghancur masyarakat. Aisyah balas dengan ideo, cerita kisah mereka. Ideo viral, dapat dukungan dari komunitas Indonesia. Tapi ancaman datang. Seseorang ancam Nadia secara anonim. Hati-hati, lesbi. Mereka lapor polisi, tapi takut. Bu Siti datang ke Jakarta, aku akan jaga kalian. Pak Budi ikut, keluarga bersatu. Dengan dukungan keluarga, Aisyah dan Nadia hadapi ancaman. Polisi tangkap pelaku, mantan asisten pendeta. Ini akhirnya, kata Aisyah. Mereka rayakan dengan makan malam keluarga. Bu Siti angkat gelas, untuk cinta yang benar. Tahun berlalu, Aisyah jadi psikolog, bantu korban diskriminasi. Nadia jadi seniman terkenal, lukisannya tentang perjuangan LUT. Bu Siti dan Pak Budi pensiun bahagia, dukung komunitas. Tapi cerita tak berakhir sempurna. Masih ada luka, tapi mereka kuat. Aisyah renung, apa harga yang kita bayar layak? Apakah berpura-pura membenci sesuatu yang kita cintai benar-benar merupakan bentuk perlindungan, atau justru pengkhianatan terhadap diri sendiri?